Sejelek-jeleknya ulama adalah mereka yang mukhalid, yang berdekat-dekatan dengan pemimpin. Kita sudah sering dengar seperti itu. Tapi apakah betul maksudnya seperti itu? Dan apakah betul setiap ulama yang dekat dengan pemerintah pasti dikatakan jelek? Maka jangan keburu-buru kita berpikir pendek, tetapi bagaimana kita mengikuti para ulama. Berpikirlah dengan cara berpikirnya para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar bahwasanya ulama-ulama yang dekat dengan penguasa itu adalah ulama-ulama yang ulama-ulama jelek, ulama-ulama yang tidak dapat dipercaya. Hadisnya pun banyak. Saya juga banyak membaca hadis, dan hadis itu mungkin setiap orang juga dengar. Akan saya bacakan satu hadis saja. Sebenarnya hadisnya banyak sekali. Bahwasanya mereka yang dekat dengan penguasa akan mendapatkan fitnah, mereka yang dekat dengan puasa sudah tidak amanah lagi, dan lain sebagainya. Baik, saya bacakan hadisnya satu saja. Al ulama umanaur rasul, bahwasanya ulama itu adalah kepercayaannya para rasul, ala ibadillah, yang ditugaskan untuk hamba-hambanya Allah. Malam yukhalitus salatin, selama mereka belum bercampur, belum bergaul dengan pemerintah. Karena kalau mereka bergaul dengan pemerintah, fa in khalatuhum wa fa'alu dzalika faqad khanur rasul. Dan ulama-ulama yang di situ bergabung dengan pemerintah, yang bergaul dengan pemerintah, maka dia sungguh sudah berkhianat kepada Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih tertera dalam berbagai kitab. Nah, sehingga bagaimana kalau memang ulama tidak didekati? Bagaimana kalau pemerintah tidak didekati oleh para ulama? Apakah mereka tidak ada ulama? Akhirnya kalau mereka itu melakukan kesalahan, siapa yang akan menasihati? Nah, coba kita berpikirnya seperti itu. Jadi sekarang kalau tidak ada ulama yang masuk di pemerintah, kemudian ulamanya menentukan kebijakan yang tidak baik, yang kena siapa? Yang kena imbasnya siapa? Kan juga umat Islam yang kena imbasnya. Artinya pemahaman ini jangan dijadikan pemahaman yang sangat pendek sekali. Tetapi ikutilah bagaimana cara pemahamannya para ulama. Ulama memberikan pemahaman, memahami hadis itu. Karena problem juga ketika ada pemerintah yang melakukan kezaliman seumpama, di situ tidak ada yang menasihati, yang disalahkan pemerintahnya, sementara pemerintah belum ada yang menasihati. Ketika tidak dinasihati, oh jangan dekat-dekat dengan pemerintah. Kan aneh ini, lucu ini. Nah, sehingga saya membaca dalam kitab namanya Is'adur Rafiq. Ini bisa dilihat, ini syarahnya Sulam Taufik. Bagaimana memahami ini? Ternyata dikatakan di sana wa alla yakuna mutaraddidan ala salatin wa ghairihim min arbabir riyasah. Dan hendaknya memang seorang ulama itu tidak berbolak-balik ke pemerintah ataupun selain pemerintah yang mempunyai kebijakan politik, gitu ya. Fit dunia, dalam dunia, dalam urusan dunia. Alasannya karena apa? Illa lihajatin wa daruratin. Kecuali karena apa? Illa lihajatin wa daruratin. Kecuali ada hajat dan ada darurat. Atau tidak ada hajat, tidak ada darurat, tapi maslahatin, diniyatin, rajihatin alal mafsadah. Atau dia masuk ke pemerintah tapi ada kemaslahatan diniyah, yang berbangsa agama, rajihatin alal mafsadah, yang lebih unggul daripada mafsadahnya. Artinya, kenapa Anda masuk ke pemerintahan? Seumpama ada ulama, kenapa Anda masuk ke pemerintahan? Ya karena niat saya ingin, kalau pemerintah salah, maka saya bisa menasihati. Karena menasihati dari dalam itu lebih baik daripada menasihati dari luar. Bisa lebih diterima. Sehingga dikatakan di sini, idza kanat biniyatin hasanatin shalihatin. Kalau itu dengan niat yang baik. Artinya, kalau kita melihat dari keterangan para ulama ini, berdekat-dekatan dengan pemerintah yang tidak boleh itu bagaimana? Berdekat-dekatan dengan pemerintah yang tidak boleh itu adalah berdekat-dekatan yang karena dia ingin dunia, yang karena dia ingin menjilat. Tetapi kalau berdekat-dekatan dengan niat yang baik,
duduk dengan pemerintah agar bisa memberikan solusi, bisa memberikan nasihat kepada pemerintah, sehingga di situ menjadikan umat Islam semakin baik, maka itu baik sekali. Sehingga dikatakan di sini wa ala hadza yuhmalu ma ja'ali ba'dihim minal masyi wa taraddud ilaihim. Sehingga keterangan inilah bisa diarahkan ada sebagian ulama-ulama yang di situ memang dekat dengan penguasa. Dikatakan di sini kazuhri, seperti Imam Zuhri, wasyafi'i dan Imam Syafi'i, wa ghairihima dan lainnya. Tujuan beliau dekat dengan pemerintah bukan karena harta, tapi tujuan beliau dekat dengan pemerintah karena kalau pemerintah salah, dia bisa memberikan nasihat dengan baik, bisa memberikan masukan dengan baik. La ala annahum qasadu bidzalika fudulal a'rad ad-dunyawiyah qalahu Samhudi. Dan tujuan beliau tadi seperti Imam Syafi'i, Imam Zuhri dan ulama-ulama kita yang lain yang saat ini mungkin ada yang dekat dengan pemerintah, tujuan mereka la qasadu, bukan tujuan untuk mendapatkan a'radi dunyawiyah, bukan bertujuan untuk mendapatkan harta dunia. Tetapi tujuan mereka betul-betul niat yang baik, didasari niat yang baik untuk memberikan nasihat yang baik, masukan yang baik sehingga maslahat kepada para ulama. Lah oleh karena itu, maka saya sepakat sekali ketika hadis ini disampaikan, tetapi juga harus dengan penyampaian yang benar. Agar apa? Agar para ulama-ulama yang betul-betul hatinya ikhlas, dekat dengan pemerintah, tujuannya adalah untuk menasihati pemerintah, mereka ulama-ulama kita ini tidak diserang dengan hadis ini. Itu mungkin sekilas tentang permasalahan hadis yang selalu disampaikan ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.